Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam ruknan min arkanil Islam 'alal mu'minina al-kiram wa liyakunu minal muttaqina tiwal layali wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minad dunya ila daris salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ala tatawwuril afkar wal afham. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah fa innahu yuhibbul muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man fariha bidkhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna as-sanata kullaha Ramadan. Li'anna al-hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awatil mustajabatun wa dhunuba maghfuratun wal jannata mustaqatun. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, yang pada hari ini kita masih berjumpa, bertemu, menjemput Ramadan di tahun 2025 yang bertepatan dengan tahun 1446 Hijriah. Tiada henti-hentinya kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita iman, Islam, sehat dan kesempatan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Muhammad tentunya harus gemar dan suka untuk memperbanyak sholawat agar kiranya nanti kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali daripada pembicaraan kita pada kesempatan hari ini, yang mana pada hari ini adalah merupakan bulan Ramadan, sudah sama-sama kita maklumi, sama-sama kita ketahui bahwasanya sesungguhnya sesuai di dalam tuntunan dan pada kenyataan masyarakat yang ada, dengan datangnya Ramadan yang sedemikian rupa ini, ternyata boleh kita simpulkan, boleh kita ambil pelajaran. Di antara masyarakat yang pertama adalah mereka itu adalah acuh tak acuh, mereka itu tidak mau tahu, mereka itu adalah sungguh super cuek, tidak memberikan perhatian sama sekali terhadap datangnya bulan Ramadan. Mereka inilah orang-orang yang di dunia ini sudah sengsara, dilanjutkan di akhirat nanti akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita perhatikan juga di beberapa masyarakat tipe yang kedua,
Tipe yang kedua adalah mereka itu paham akan datang bulan Ramadan, bulan puasa, akan tetapi ternyata keimanan mereka tidak sanggup. Mereka masih kalah dengan hawa nafsunya, dengan keinginan-keinginan yang terdetak di dalam hatinya. Mereka belum berjuang sudah menyerah. Mereka tidak sanggup, sakitlah perutnya, hauslah, panaslah, capeklah, dan lain sebagainya. Tapi tipe yang kedua ini sungguh agak lebih baik dibandingkan dengan tipe yang pertama, meskipun juga tidak kita harapkan dan kita tidak inginkan. Yang pada intinya yang kedua ini adalah tidak mau juga untuk berpuasa. Adapun yang ketiga adalah mereka paham bahwasanya ini akan datang bulan Ramadan, tentunya berkewajiban untuk melakukan puasa Ramadan. Oleh karena itu tipe yang ketiga ini juga bermacam-macam. Ya, ada yang tipe puasanya hanya sebatas menahan makan dan minum, tapi masih banyak hal-hal melakukan yang bisa mengurangi pahala puasa. Adapun tipe yang kedua, mereka mampu menahan makan dan minum dan mampu untuk segala yang membatalkannya, akan tetapi masih kadang-kadang melakukan hal-hal yang bisa mengurangi puasa. Adapun tipe yang ketiga adalah mereka yang betul-betul menjaga keseluruhannya. Bahkan ulama solehun ada yang mengatakan sebelum datang bulan Ramadan mereka punya kesanggupan dan punya kemampuan untuk puasa, yaitu di bulan Rajab, sebulan lamanya. Itu jadi disambung dengan bulan Sya'ban, sebulan lamanya, plus apalagi Ramadan. Sesungguhnya pada puasa bulan Rajab yang 1 bulan penuh itu adalah terkait dengan tadhirul qalbi, tadhirul jasad. Adapun yang kedua adalah untuk tadhirul qalbi. Adapun puasa di bulan Ramadan untuk meningkat, yaitu untuk tadhirul ruhi. Ini sesungguhnya besar harapan kaum muslimin muslimat untuk bisa mengikuti jejak para sholihun kalau memang sanggup. Akan tetapi sesungguhnya cukuplah sekiranya di bulan Ramadan ini dengan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena bulan Ramadan ini adalah sesungguhnya bulan penuh berkah, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana yang terkandung di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan khusus kepada orang yang beriman. Predikat yang dipanggil adalah merupakan khusus orang yang beriman, tidak seluruh manusia. Adapun di antara yang bisa kita pahami juga, kaum muslimin dan muslimat tidak boleh berkecil hati. Jangan merasa begini dan begitu seolah ini sangat amalan yang memberatkan. Ketahuilah bahwasanya umat-umat dahulu, umat-umat yang terdahulu, umat-umat Nabi Musa, umat Isa dan sebagainya, sebelum umat Muhammad mereka juga untuk diwajibkan untuk berpuasa. Adapun maksud dan tujuan dari berpuasa adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah akan membahagiakan jiwa kita, akan membebaskan jiwa kita daripada hal-hal yang meresahkan. Takwa juga akan membahagiakan kita pastinya di dunia dan di akhirat. Ini adalah bagian daripada upaya-upaya. Adapun apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mendorong untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah apabila setiap manusia mampu untuk menjalankan hal yang sedemikian ini, tercapailah apa yang kita tuju, yaitu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, yang mana buah daripada takwa akan membahagiakan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Adapun sekedar tambahan, bagaimana keberkahan di bulan Ramadan yang berada di sekeliling kita, sebagaimana kita saksikan
di beberapa masjid-masjid dan di beberapa musola-musola. Subhanallah, mereka kepingin untuk menunaikan qiyamul lail ataupun sholat tarawih. Meskipun mungkin barangkali di 10 yang pertama itu masih bisa full, kemudian 10 yang kedua agak sedikit berkurang, adapun 10 yang ketiga ini kadang-kalanya jauh menyusut daripada yang pertama. Namun ini pun juga merupakan dari bagian berkah pada bulan Ramadan. Karena sekiranya di luar daripada bulan Ramadan, kita untuk mengumpulkan banyak kaum muslimin muslimat, tidaklah khususnya untuk sholat isya, mungkin barangkali agak terasa berat rasanya ya untuk di luar Ramadan. Tapi begitu datangnya bulan Ramadan, subhanallah, kita bisa menyaksikan sendiri penuh sesak di awal Ramadan. Kemudian yang kedua, keberkahan juga yang kita lihat mungkin barangkali untuk bisa peningkatan ekonomi. Kita lihat para ibu-ibu dan bapak-bapak berjuang. Apabila menjelang puasa bulan Ramadan, mereka berdagang di pinggir jalan. Kadang-kadang di pinggir jalan, di tepi jalan dan lain sebagainya. Mereka memikir di mana tempat yang kiranya banyak orang lalu lalang yang pada akhirnya untuk bisa berbelanja apa yang mereka jajakan, apakah itu kue-kue ringan berupa minuman dan lain sebagainya. Ini terkait juga jadi bagian daripada keberkahan daripada bulan Ramadan. Adapun berkenaan dengan masalah hadis, tidak kita ragukan lagi bahwasanya sekiranya umat Muhammad itu mengetahui sepanjang apa yang ada di dalam Ramadan, tentunya bercita-cita berkeinginan sepanjang tahun adalah Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya adalah penuh dengan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, di antara adalah ketaatan itu diterima oleh Allah. Hal-hal yang baik diterima oleh Allah, bahkan dilipat gandakan 10 kali lipat daripada bulan-bulan biasa. Kemudian yang kedua adalah doa-doa yang dipanjatkan kaum muslimin itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan dosa-dosa yang diperbuat kaum muslimin adalah juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa ringan dengan istighfar, dengan bertasbih. Adapun dosa besar yang dilakukan tentunya harus dengan taubat dan nasuha. Kemudian yang terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa taala merindukan mereka orang-orang yang berpuasa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan hari ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.